hari ini kita akan belajar firman Tuhan dan dalam 2 minggu ini di setiap menara doa yang khotbah itu wanita. Karena memang sedang membahas tokoh-tokoh wanita. Jadi kayaknya wanita-wanita mendapatkan tempat khusus di gereja kita dalam 2 minggu ini. Kasih tepuk tangan buat setiap wanita yang ada. Lihat kiri kanannya, kalau ada wanita kasih tepuk tangannya lebih kencang buat dia. Dan dalam 2 minggu ini hampir setiap hari dari hari Senin sampai Jumat, bahwa setiap wanita yang berkhotbah dan mereka berkhotbah dengan luar biasa. Kalau tidak salah minggu lalu Nika juga berkhotbah dengan luar biasa. Teman-teman dari Ira 2 yang masih muda berkhotbah dengan luar biasa. Dan tadi pagi pun yang khotbah juga wanita, dan hari ini saya pikir malu saya kalau cowok sendiri. Jadi saya harus ajak istri saya untuk menyampaikan sesuatu, Citania juga. Dan hari ini kita juga bicara tentang wanita dan saya beri judul khotbah saya dengan judul tema yang dicari. Katakan yang dicari. Mari buka dalam kitab Kejadian pasal 24. Ayat yang pertama, Kejadian pasal 24. Saya ingin memberikan gambaran tentang sebuah keadaan apa yang sedang terjadi di Kejadian 24. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Yes, siapa yang bacakan? Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala ayat hal. Kedua. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Katanya, baiklah letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku. Ayat 3 dan 4 boleh? Supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Ayat 4. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Oke, hari ini seorang tokoh wanita yang diambil adalah Ribka. Tapi izinkan saya dalam beberapa menit ke depan untuk tidak bicara tentang Ribka, tapi saya ingin bicara tentang pria. Dan di sini ada sebuah keadaan, sebuah kejadian, di mana intinya adalah mereka sedang mencari seorang wanita untuk mendampingi seorang pria yang luar biasa yang bernama Ishak. Jadi Ishak itu sedang dicarikan jodoh, dicarikan pasangan hidup. Saya tidak tahu apakah sedang ada yang mencari pasangan hidup, tapi konteksnya pada waktu itu, Ishak sedang mencari pasangan hidup. Dan ini melibatkan ada banyak pria yang tercatat di dalam Kejadian pasal 24. Ternyata yang pertama adalah kalau masih bisa dibuka Kejadian pasal 24 ayat 1, dimulai dari ayahnya, Abraham, mertuanya. Abraham telah tua dan lanjut umurnya. Di sini melibatkan seorang Abraham yang sangat diberkati Tuhan dalam segala hal. Abraham adalah orang yang luar biasa, sangat diberkati, sangat kaya, dan dia dikenal sebagai bapak orang beriman, bapak orang percaya, orang yang sangat taat. Kita itu disebut keturunan Abraham. Kita itu disebut keturunan Abraham. Teman-teman bisa baca di Alkitab, ada banyak kali mengungkapkan bahwa kita adalah keturunannya Abraham. Abraham juga orang yang menerima janji Tuhan yang sangat besar dan tidak pernah diberikan janji itu kepada orang lain. Yaitu bahwa keturunannya akan banyak sekali, luar biasa. Itu lewat hidup seorang Abraham. Abraham sudah sangat terkenal, dia sudah tua dan dia sangat sukses. Ada keinginan dari dia sebagai seorang orang tua, dan dia pernah menerima janji daripada Tuhan bahwa keturunannya akan begitu banyak. Jadi ada keinginan buat dia untuk melihat, dia tahu bahwa janji itu hanya digenapi lewat Ishak, anaknya. Jadi dia harus memastikan dalam akhir hidupnya, memastikan bahwa anaknya akan mendapatkan wanita yang dicari, seorang yang sangat luar biasa, seorang yang sangat perfect, yang misi Tuhan gak boleh gagal. Kalau dapat wanita yang gagal, maka visi Tuhan bisa gagal. Jadi dia harus make sure semuanya bahwa wanita yang dia temukan adalah yang terbaik buat anaknya. Zaman sekarang orang bilang, ya ngapain juga bokap gua repot segala macam. Ya tapi itu yang terjadi zaman dulu. Tapi juga ini perlu di-highlight bahwa he is very good person, dia orang yang cinta Tuhan, dia dekat dengan Tuhan, dan dia ingin mencari seorang mantu yang luar biasa. Dan dia sangat diberkati, dan dia sangat sukses. Anda boleh nggak suka dijodohin. Tapi kalau ternyata Anda ketemu dengan pria atau wanita dan orang tua dia sangat kaya, sangat berhasil, sangat sukses, dan ternyata dia lagi nyari jodoh dan kalian yang dipilih, kalian bilang, waduh puji Tuhan banget ya. Wah, ternyata bokap lo orang yang gitu bisa nyari gua sebagai calon mantunya.
Anda boleh bilang itu nggak relevan dan nggak masuk akal. Tapi kalau Anda yang menerima itu, ada orang kaya di Indonesia, ada orang terhormat, orang tersohor, dan dia ingin mencari jodoh dan untuk anaknya, dan kalian yang dipilih, kalian akan berkata, luar biasa ya bokap lu, so sweet banget, cool banget, kayaknya mertua zaman now banget. Nah, Abraham juga identitasnya luar biasa, dia orang yang sangat taat waktu dia keluar dari tanahnya sendiri untuk pergi ke tanah Kanan, dia taat sama Tuhan, ketaatannya tidak pernah diragukan, jangan pernah lupa dia nggak punya anak, istrinya mandul, tapi dia terima janji Tuhan bahwa dia punya anak, dan akhirnya dia taat, dia percaya, tetap memegang janji itu, dan dia punya anak yang namanya Ishak. Dan yang terakhir yang paling luar biasa adalah sebuah cerita ketika dia harus menyerahkan anak yang bernama Ishak ketika Tuhan minta. Semua orang tidak berkata bahwa itu nggak mungkin, itu susah, itu ketaatan yang luar biasa. Tapi yang namanya Abraham tidak pernah takut. Dia bawa anaknya ke atas bukit untuk dipersembahkan sesuai yang Tuhan minta. Walaupun pada akhirnya tidak jadi, tapi dia berani. He is the man of God. Dia adalah Bapa orang beriman. Dia adalah panutan kita semua. Kita adalah keturunannya dia. Kita adalah orang yang menerima janjinya Tuhan lewat Abraham. Ada orang kedua, cowok yang kedua yang luar biasa. Man personnya, objeknya, yang bernama Ishak. Ishak itu anak perjanjian. Ishak itu bukan anak kebetulan. Ishak itu anak yang diucapkan langsung oleh Tuhan ke orang tuanya. Bahwa kamu akan melahirkan. Bahwa kamu akan punya anak. Dan anak itu adalah Ishak. Anda lahir karena apa? Ya si mama, papa pacaran, terus menikah, jadi dah saya. Iya, tapi Ishak itu betul-betul didatangi Tuhan orang tuanya. Dan Tuhan berkata bahwa kamu akan punya anak. Ini anak perjanjian. Ini adalah penggenapan janji Tuhan. Lewat anak inilah bahwa orang akan lahir keturunan yang besar, yang jumlahnya sangat banyak. Itu lewat Ishak. Dan namanya anak perjanjian, saya nggak tahu entah kenapa apa yang terjadi. Kelihatannya ini anak, memang dari lahir dia udah sadar bahwa dia anak perjanjian. Dia sudah sadar bahwa bapaknya itu adalah orang yang dekat dengan Tuhan, yang taat dengan Tuhan. Alkitab banyak menceritakan pada waktu dia masa muda. Tapi yang menarik adalah ketika Abraham menyerahkan Ishak, dan Ishak dibawa ke atas sebuah bukit, di situ tidak dicatat satu kali pun bagaimana Ishak berontak, dan ngomong ke bapaknya, gila lu mau ngapain? Gue mau dibantai, gue mau diserahin. Kita nggak mendengar cerita itu sama sekali. Dia cuma nanya kepada bapaknya, Pak, kita sudah bawa kayu bakar, mana korbannya? Abraham hanya menjawab, nanti Tuhan akan sediakan. Tapi pada waktu dia di atas bukit, dia udah diikat. Dia udah diikat. Jadi, tapi Alkitab tidak mencatat bahwa dia berontak, dia marah dan segala macam. Kelihatannya ini anak kok baik banget. Dia kayaknya percaya sekali sama papanya. Kalau papanya itu orang yang taat sama Tuhan. So Ishak juga adalah main projectnya, dia objeknya. Dia sedang dicarikan pasangan, seorang istri. Jadi, wah ini orang-orang keren, cowok-cowok keren. Dari bapaknya orang hebat, bapaknya orang sukses. Anaknya juga anak yang baik, anaknya juga anak-anak yang luar biasa. Ini sepakat untuk mencari seorang wanita untuk mendampingi Ishak. Yang enggak kalah kerennya adalah orang ketiga atau cowok ketiga yang bernama Eliezer, yaitu hambanya Abraham. Abraham karena sudah tua, dia minta hambanya yang mencarikan pasangan buat Ishak. Tapi hamba yang dipilih adalah hamba yang paling tua, hamba yang paling senior, hamba yang paling taat sama Abraham, hamba yang paling loyal sama Abraham, hamba yang selalu mengikut Abraham dengan sungguh-sungguh. Bahkan hamba yang dekat dengan Tuhan juga. Karena dicatat pada waktu Eliezer mencari pasangan hidup buat Ishak, Eliezer berdoa dulu, minta Tuhan, minta pertolongan Tuhan. So ada 3 pria yang luar biasa yang involve untuk mencari orang yang dicari. Mencari seorang jodoh buat Ishak. Yang kayaknya mereka mengeluarkan segala tenaga mereka mengeluarkan segala effort mereka mengeluarkan segala keseriusan mereka untuk cari seorang wanita. Kira-kira siapa yang dicari wanita yang paling terbaik untuk mendampingi Ishak supaya keturunannya jadi luar biasa, mereka jadi orang-orang yang luar biasa. Wah, jadi Anda boleh bilang nggak relevan atau apa, tapi keren juga. Semua orang satu keluarga dengan kredibilitas yang sungguh-sungguh, yang sangat sukses, yang takut akan Tuhan, nggak main-main nih. Mereka cari seorang wanita. Udah pasti nggak boleh sampai salah pilih. Semua seleksi dari perempuan-perempuan yang ada, ini akan dicari satu. Siapa yang dapat?
siapa yang kira-kira pantas dan layak menjadi istrinya Ishak? 3 orang cowok keren, 3 orang cowok luar biasa, 3 orang cowok takut akan Tuhan, bapaknya, anaknya, dan hambanya sedang mencari seseorang. Dan siapakah kira-kira yang dicari? Apakah mereka akan menemukan seorang wanita yang tepat untuk menjadi istri daripada Ishak? Ya, di sisi lain cerita ada seorang perempuan yang bernama Ribka. Slide-nya boleh. Kejadian 24 ayat 15, kita buka ya, kita baca sama-sama. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham, buyungnya di bawahnya di atas bahunya. Ya. Jadi singkat cerita, si Eliezer ini sudah melakukan perjalanan dari tanah Abraham kepada dari kota Kanaan itu kepada tanah kelahiran Abraham, homelandnya Abraham. Dan di situ dia sedang berdoa, doanya belum selesai, tiba-tiba muncul sosok yang namanya Ribka. Ribka itu jalan, dia itu sore-sore lagi isi air untuk minum keluarganya. Jadi pada zaman dahulu tuh kalau orang mau minum tuh harus ambil di sumur. Lalu muncullah Ribka saat itu, ini suaranya itu ya? Oh oke. Ya jadi si Ribka ini muncullah di depan si Eliezer ini. Eliezer ini lagi berdoa, tiba-tiba doanya belum selesai, Ribka muncul. Seperti apa sih wanita ini gitu? Seperti apa si Ribka ini? Yang pertama saya mau kasih highlight, Ribka adalah seorang yang excellent. Rebecca is excellent. Dari mana kita bisa lihat dia itu seorang yang excellent? Kejadian 24 ayat 17 sampai 20. Ayat yang ke-17, kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Jawabnya, minumlah Tuan, maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Ayat yang ke-19, setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah untuk unta-untamu juga kutimba air, sampai semuanya puas minum. Ayat yang ke-20, kemudian segeralah dituangnya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan, lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Iya, jadi pada momen itu ketika si Eliezer ini berdoa kan sama Tuhan ya, dia bilang kasih tanda nih, kayaknya susah banget perempuan di dalam di homelandnya Abraham juga pasti banyak kan. Jadinya si Eliezer ini berdoa kasih tanda kalau perempuan yang buat Ishak itu adalah orang yang mau kasih minum ke dia ketika dia minta, lalu mau kasih minum ke unta-untanya. Dan ternyata Ribka melakukan itu. Ribka itu sebenarnya sama si Eliezer itu hanya diminta minum buat dia pribadi, buat si Eliezer ini, buat seorang yang bernama Eliezer. Dia minta, boleh nggak minta minumnya dong gitu, non boleh nggak minta minumnya. Akhirnya dikasih sama si Ribka. Tetapi ternyata Ribka saat itu pada momen itu dia berinisiatif, bukan hanya orang itu yang diberikan. Bukan hanya orang yang asing yang dia nggak kenal sebelumnya yang dia kasih minum, tapi dia lihat, oh ini orang datang sama 10 unta. Untanya itu banyak dan teman-teman tahu kalau misalnya perjalanan dari tanahnya Abraham dari Kanaan itu ke homeland ke kampung halamannya itu sekitar 3 mingguan gitu kalau diukur. Jadi udah pasti keadaan mereka mungkin udah kucel, udah lecek. Nah melihat itu Ribka bilang kayaknya unta-untanya perlu minum dan dia kasih minum ke unta-untanya. Bahkan dikatakan di ayat yang ke-22 unta-unta itu sampai puas minum. Bukan cuman minum sedikit basah-basahin mulut dia gitu, tapi unta-untanya ini juga puas minumnya. Ribka adalah seorang yang excellent. Dia memberikan lebih dari apa yang diminta. Requestnya apa, tapi dia kasih lebih daripada itu. Excellent adalah sebuah kualitas ketika seseorang itu memberikan yang terbaik. Excellent adalah unggul, lebih dari rata-rata. Excellent adalah above and beyond, melebihi apa yang diharapkan, melebihi apa yang diminta. Dan Ribka lakukan itu. Kalau teman-teman tahu, saya ada baca tuh penulisannya itu
unta itu minum itu secara net geo ya, National Geography, dia itu minum kalau sampai dikatakan unta itu cukup minum bahkan puas, itu perlu air tuh banyak banget. Beda sama anak anjing atau anak kucing, kita kasih minum sedikit. Tapi unta itu supaya dia bisa bertahan di area yang panas selama berminggu-minggu, dia itu perlu minum banyak sekali. Dan kira-kira itu sekitar, udah hitungannya galon, puluhan galon. Ada yang bilang 20 galon, ada yang bilang 30 galon. Dan kalau 10 unta itu artinya perlu air sekitar 200 sampai 300 galon gitu. Jadi si Ribka itu memberikan sesuatu yang excellent, nggak asal-asalan. Air yang begitu banyak dia harus bawa, dia harus ambil dulu di sumur. Dia dulu kan ngambilnya pakai tali gitu ya, kendinya diturunin ke sumur, terus dinaikin. Ngambilnya itu perlu waktu dan diperkirakan bisa hitungan jam. Ribka melakukan hal ini. Ribka memberi minum kepada unta-untanya. Dan hal ini, excellent-nya Ribka ini membuat Eliezer ini matanya langsung berbinar. Bahkan dia dikatakan di dalam firman Tuhan, dia terpaku, dia diam dan dia berpikir gitu. Tercengang melihat apa yang dilakukan Ribka. Excellent itu membuat eye-catching. Dan ternyata di dalam kehidupan kita saat ini juga berlaku yang namanya excellent. Dunia itu melihat hal-hal yang excellent, hal-hal yang unggul, hal-hal yang menonjol. Setiap orang senang banget melihat atau menerima sesuatu yang lebih. Kalau kemarin teman-teman pernah dengar, Nike pernah udah kupas abis tentang excellent di dalam khotbah Manado, itu semua orang senang banget dikasih lebih. Beli barang ada bonus, beli apa dikasih tambahan apa gitu, makanan dapat minum, itu semua orang suka. Dan dunia itu benar-benar suka yang namanya excellent. Dunia itu perlu melihat orang-orang yang excellent supaya dunia bisa eye-catching, dunia bisa tertarik. Kemarin saya ada pergi ke sebuah tebing gitu di daerah Banten, tiba-tiba ternyata untuk mengikuti itu, memutar area itu kita harus butuh guide dan ada anak kecil nemenin kita. Selesai dari itu, Koanot kasih tips gitu ya, kasih tips dan mungkin ya secara feeling kita sih itu tips luar biasa buat dia. Lebih dari yang dia harapkan, lebih dari yang dia pikir gitu. Dan si Koanot dan saya juga melihat bahwa apa yang dia terima itu membuat dia begitu happy, ekspresinya, matanya berbinar dan dia langsung kayak kaget sekali dikasih segitu gitu, lebih dari yang dia harapkan dan itu membuat dia akhirnya memberikan servis lebih kepada kita. Akhirnya harusnya kita udah selesai, begitu kita sampai mobil, tapi dia tawarin lagi, dia bilang saya antar ya sampai ke pinggir jalan, ke jalan raya. Padahal seharusnya servisnya nggak kayak gitu. Jadi semua orang itu bahkan di pelosok-pelosok pun suka yang namanya excellent. Nilai excellent itu begitu penting. Dan kita anak-anak Tuhan itu penting banget untuk punya yang namanya unsur excellent kalau kita mau dilihat orang. Apa yang firman Tuhan katakan tentang excellent? Kita buka di Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya, di situ dikatakan demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Kata perbuatanmu yang baik pada bahasa aslinya itu tertulis kata kalos, yang artinya excellent. Ternyata excellent itu juga nilai yang bukan hanya dunia pengen, tapi excellent itu juga sebuah standar yang memang firman Tuhan minta kita untuk ikutin, raih, kita capai. Kita ini anak-anak terang, kita ini anak-anaknya Tuhan. Dan bagaimana Tuhan itu bisa dikenal lewat kehidupan kita, itu dengan excellent-nya kita, dengan perbuatan baik kita, dengan sesuatu yang kita berikan dengan kualitas yang terbaik. Sesuatu yang kita berikan melebihi ekspektasi orang kebanyakan. Seringkali kita berpikir ayat ini biasanya kok jadi kita yang dilihat, harusnya kan Tuhan gitu.
Kita kan manusia biasa, udahlah jangan lihat gue, lu lihatnya Tuhan aja, gue mah gak sempurna, gue banyak kekurangan segala macam. Padahal Tuhan udah jangan jelas bahwa mereka itu, orang-orang itu, dunia itu harus melihat kita. Mereka nggak mudah melihat Tuhan yang tidak kelihatan. Mereka butuh sosok objek yang konkret untuk mereka bisa mengenal Tuhan, untuk mereka bisa merasakan kasihnya Tuhan. Dan itulah kita. Dengan cara apa? Dengan kita melakukan hal-hal yang excellent. Tapi permasalahannya bagaimana ketika orang melihat kehidupan kita? Kan tadi firman Tuhan bilang orang itu harus lihat kita. Permasalahannya waktu orang lihat kita, orang lihat apa? Apa orang lihat kita itu sebagai seorang yang menarik, atau orang melihat kita justru sebagai seorang anak yang bermasalah? Orang melihat kita sebagai anak yang berprestasi, atau mungkin orang melihat kita ini anak yang males-malesan. Atau mungkin orang melihat kita ini ramah sama orang, mau nyapa kalau ketemu, atau kita malah dianggap sosok yang galak dan orang pun males banget, takut banget untuk dekat-dekat sama kita. Apa yang orang-orang lihat di dalam diri kita? Teman-teman di sini pasti main sosial media. Di dalam sosial media itu ada yang namanya viewers. Ada yang melihat apa yang kita post, apa yang kita upload gitu. Banyak mungkin yang udah jadi YouTuber juga di sini ya. Kalau seseorang YouTuber, seorang pembuat kreator, pembuat konten creator itu pengen dia punya viewers banyak, pengen postingannya itu sukses, dia itu harus memikirkan konten yang menarik, nggak asal-asalan. Kalau sosial media aja perlu dipikirin kontennya dengan sangat baik, bagaimana dengan konten kehidupan kita? Bagaimana dengan konten sikap kita? Bagaimana dengan konten perkataan kita? Bagaimana konten dengan keuletan kita? Bagaimana konten etos kerja kita? Bagaimana konten ketika kita bersikap di rumah? Itu benar-benar harus diperhatikan. Agar viewers yang ada di dalam hidup kita itu benar-benar bisa lihat Tuhan. Bagaimana Tuhan itu bisa mengubah kehidupan kita sampai kita itu jadi orang yang excellent. Teman-teman, memperbaiki konten hidup kita itu pastinya jauh lebih penting daripada kita hanya memperbaiki konten sosial media kita. Sosial media adalah dunia maya yang mungkin saja kita bisa create, kita bisa buat fake, kita tonjolin yang bagus-bagus. Tapi hidup kita yang real, hari-hari kita itu adalah sesuatu yang lebih penting, yang harus kita pikirin. Dan kata excellent itu harus benar-benar dimiliki sama anak-anak Tuhan. Gak ada yang salah kalau hidup kita itu pengen dilihat orang. Mungkin sebagian orang juga berpikir, jangan cari pamor atau jangan takut untuk terkenal atau dikenal sama orang, karena itu mungkin takut bikin sombong segala macam. Padahal sebenarnya nggak ada yang salah kalau kita itu pengen dilihat orang, karena itu memang firman Tuhan yang berkata orang itu justru harus melihat kita. Tapi pastikan apa yang orang lihat dalam hidup kita itu membawa kemuliaan buat Tuhan. Ketika Ribka melakukan sebuah perbuatan yang baik, excellent, melebihi yang diminta, melebihi yang diharapkan, maka dia dilihat. Dia sangat eye-catching. Dia menggugah hati seorang yang bernama Eliezer, hambanya Abraham itu, untuk dia berpikir ini yang tepat. Hidup kita pengen dilihat orang, it's okay. Ada sebuah kejadian yang saya ingat ketika Petrus menyembuhkan seorang lumpuh di depan bait Allah. Itu di Kisah Rasul 3 ayat 4, kita buka ya. Kisah Rasul 3 ayat 4. Kisah Rasul 3 ayat 4, mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Ya, di sini singkat cerita orang lumpuh tahu bahwa Petrus dan murid yang lain itu bisa menyembuhkan penyakit, ini muridnya Yesus hebat, jadi dia itu datang kepengen disembuhkan. Dan Petrus dengan gamblang berkata, lihatlah pada kami. Dia nggak bilang, lihatlah pada Yesus gitu. Dengan sengaja,
Dia bilang, lihatlah pada kami. Jadi nggak ada yang salah kalau kita itu kepengen dikenal, kepengen dilihat orang. Tapi apa yang Petrus katakan? Petrus katakan, lihat kami, tetapi bukan emas dan perak yang ada pada kami, melainkan nama Yesus. Konten yang Petrus bawa itu bukan sesuatu yang kelihatannya tuh mungkin mewah, oke, tapi maya. Tetapi konten yang Petrus bawa adalah nama Yesus. Kehidupan kita untuk excellent, kita harus perhatikan apa yang ada pada kita. Salah satu karakter yang menonjol dari Ribka adalah excellent. Saya ingat pengalaman saya waktu saya lulus, sebelum lulus kuliah itu semester terakhir itu kan harus disuruh kerja magang ya, sambil skripsi. Nah lalu saya ada apply ke banyak perusahaan dong, aduh mau magang di mana nih, dapat di mana. Lalu saya lamar lah di waktu itu masih salah satu mall terbesar di Indonesia, di Jakarta, Grand Indonesia. Saya barengan sama teman-teman saya barengan sama teman-teman kuliah saya nih, satu kelas, lamar di satu tempat itu. Lalu nggak tahu kenapa yang kepilih itu saya, maksudnya yang kepanggil interview itu saya, padahal belum semuanya nggak diinterview. Nah terus pas udah saya jadi akhirnya masuk magang di situ, saya tanya sama bos saya, Pak, kan saya ini lamar barengan sama teman-teman saya yang satu kampus, satu kelas, bahkan satu teman main gitu. Tapi kenapa lu kok malah panggilnya gua gitu? Kenapa kok Bapak malah cuman saya yang dipanggil, 3 teman saya tuh nggak dipanggil? Dia cuman bilang, soalnya gue lihat nama sekolah SMA lu, dia bilang gitu. Saya lihat nama sekolah SMA kamu tuh paling lebih benar dibanding yang lain gitu, paling ada nama. Oh begitu, jadi cuman karena itu. Sesuatu yang lebih menarik, lebih baik, lebih sopan, sesuatu yang lebih kita kasih nilai lebih, itu menarik orang lebih. Itulah kenapa anak-anak Tuhan perlu nilai lebih. Anak-anak Tuhan perlu mengusahakan ekstra agar dia dapat dilihat orang. Dengan tujuan waktu kita dilihat orang, waktu kita eye catching dunia, maka Tuhanlah yang akan dimuliakan. Amin. Waktu Ribka telah melakukan bagiannya yang excellent, maka rencana Tuhan untuk mencarikan seorang perempuan buat anak perjanjian itu digenapi. Hal yang kedua, dengan cepat, poin apa yang saya belajar juga dari Ribka, saya lihat dari Ribka. Ribka adalah seorang yang tidak menganggap remeh. Saya tadi tanya, Sari, terjemahan Inggrisnya apa sih gitu ya. Rebecca is not someone who takes anything for granted. Jadi Ribka ini orang yang menghargai apa yang dia punya. Kita baca di Kejadian 24 ayat 16. Kejadian 24 ayat 16, anak gadis itu sangat cantik parasnya. Seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Ya di situ dikatakan Ribka itu anak gadis yang sangat cantik parasnya. Standarnya firman Tuhan pasti katanya cantik ya, benar-benar cantik ya. Mungkin kalau bayangan kita sekarang secara dia tinggi, rambutnya oke, matanya belok, eyelashnya nggak perlu extension udah panjang, hidungnya mancung, bibirnya bagus gitu ya. Jadi cantik, benar-benar cantik, stunning banget gitu. Dan di sini Ribka, meskipun dia cantik, dia tidak menggunakan kecantikannya itu dengan sesuatu yang nggak benar. Ribka tidak menyalahgunakan kecantikan fisiknya dan dikatakan dia itu seorang perawan. Dia cantik tapi dia nggak suka gonta-ganti pacar, bahkan mungkin dia nggak pernah pacaran. Dia cantik tapi dia bisa menjaga tubuh fisiknya. Dia cantik tetapi dia bisa bertanggung jawab soal kekudusan. Ditekankan lagi, dia seorang perawan dan dia tidak pernah bersetubuh dengan laki-laki. Apa yang Tuhan kasih lebih kepada Ribka? Kecantikannya, dia tidak salah gunakan. Dia tidak meremehkan kecantikan atau kelebihan fisiknya dengan sesuatu yang salah. Dia pakai dengan sesuatu yang gak benar. Banyak orang mungkin punya fisik lebih ya dibanding yang lain. Lebih dari standar, lebih dari rata-rata, cantik sekali.
tapi dipakai salah. Akhirnya jadi gonta-ganti pacar, akhirnya jadi demen falling in love sama orang yang gak kenal. Tapi Ribka gak kayak gitu. Banyak juga mungkin orang yang dikasih kelebihan sama Tuhan dari secara materi, duitnya banyak, tapi akhirnya dipakai yang enggak. Mungkin itu berjudi, beli sesuatu barang yang enggak digunain, memuaskan hawa nafsu. Banyak orang yang juga mungkin dikasih lebih, dikasih fasilitas, dikasih kelebihan lebih sama Tuhan, punya kedudukan yang bagus di kantor, dia pakai semena-mena, dia malah gunakan kedudukannya itu, posisi bagusnya itu di kantor untuk dia korupsi, untuk dia melakukan hal-hal yang seenaknya, melanggar etos kerja, memperlakukan karyawannya atau staf di bawahnya dengan nggak adil, semena-mena. Banyak orang yang dapat lebih ekstra dari Tuhan tapi salah guna, meremehkan, tidak menghargai dengan nilai yang seharusnya. Tetapi Ribka, waktu dia dikasih kecantikan sama Tuhan secara fisik, dia tidak salah gunakan. Berbicara sedikit tentang kemurnian, kekudusan. Tahukah teman-teman bahwa waktu itu Ribka pun seorang gadis yang usianya mungkin seperti kita di kebanyakan saat ini, usia youth and teens. Gadis, pasti Ribka juga mengalami hal-hal biologis yang sama yang dialami sama kita semua. Dia punya kebutuhan mungkin puber di mana dia kepengen bersosialisasi bahkan dengan lawan jenis. Dia kepengen ada muncul-muncul rasa pengen memiliki, mulai suka sama cewek, mulai suka sama cowok gitu. Seperti youth and teens kebanyakan. Tetapi sebagai seorang gadis, Ribka tahu betul untuk dia itu menyalurkan keinginan dia atau goalnya dia untuk sesuatu yang benar. Dikatakan di situ Ribka mungkin saat itu hal yang biasa Ribka lakukan, dia ngambil air untuk keluarganya sore-sore. Jadi meskipun dia punya kebutuhan secara biologis, tapi dia bisa tetap kerja buat keluarganya. Dia menyalurkan hal itu ke hal yang positif. Kemurnian kita sebagai anak-anak muda itu benar-benar harus dihargai dengan value yang benar. Kemurnian kita tidak boleh diremehkan. Kita nggak boleh pakai apa yang udah Tuhan kasih tubuh kita itu untuk sesuatu yang salah, untuk sesuatu yang enggak. Tahukah teman-teman bahwa keinginan untuk belonging, rasa puber, bangun hubungan, connect sama orang lain, sama lawan jenis itu pun udah ada pada zaman Adam. Tetapi Adam juga menyalurkan hal-hal itu ke hal-hal yang positif. Adam bekerja, Adam memberi nama, mengurus binatang dan taman yang Tuhan percayakan. Ketika Tuhan mempercayakan kita, anak-anak muda, banyak hal itu tidak boleh kita remehkan. Satu hal lagi yang menunjukkan Ribka itu bukan seseorang yang menganggap remeh, dikatakan di Kejadian 24 ayat 59 dan 61. Ayat 59, maka Ribka saudara mereka itu dan inang pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orangnya dibiarkan mereka pergi. Ayat yang ke-61, lalu berkemaslah Ribka beserta hamba-hambanya perempuan dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang. Ya, Ribka ini ternyata bukan orang, mungkin kalau sekarang ya ibaratnya tuh bukan orang susah, dia itu punya pelayan, bahkan hamba-hambanya, banyak pelayannya. Waktu dia mau dibawa sama hambanya untuk ketemu Ishak pun pelayan-pelayan itu ngikut. Ada dikatakan suster ya, inang pengasuhnya pun ikut. Sebenarnya Ribka udah punya sosok yang mungkin bisa disuruh-suruh, bisa dimanfaatin, tapi dia nggak take it for granted, dia nggak asal aja, dia tetap pakai itu untuk sesuatu hal yang benar, sesuatu yang positif. Dia tetap meskipun punya itu, dia tetap bekerja setiap hari mengambil air. Anak-anak muda, kita punya hal-hal yang harus kita hargai. Keluarga kita, waktu kita jadi punya orang tua,
Hargai keluarga kita, hargai orang-orang yang tinggal sama kita di rumah. Hargai masa muda kita, hargai fisik kita, tubuh kita, hargai kemampuan kita. Jangan gunakan itu semaunya. Itu yang saya lihat dari kehidupan Ribka yang ternyata itu menjadi jawaban buat Eliezer. Dan apakah Eliezer memilih Ribka? Coba tanya Klanot ya. Ya, kira-kira dengan sosok 3 pria yang luar biasa dan wanita yang luar biasa, boleh nggak kita jodohin mereka? Antara Ishak dan Ribka. Ternyata memang jodoh. Akhirnya mereka menikah. Nah, ada sesuatu yang berbeda bahwa pernikahan ini beda dengan ajang mencari bakat. Ajang mencari bakat seperti Idol atau Got Talent, orang yang di audisi itu adalah orang yang sudah mempersiapkan diri. Jadi dia latihan, dia hafalin, dia tampil juga dia sangat anggun, bajunya diatur, jalannya diatur dan segala macam. Tapi Ribka itu nggak dicari dalam audisi. Ribka itu adalah sesuatu yang ketemu secara kebetulan. Jadi dia harus prepare diri dia at any time. Kalau dia sees excellent, dia nggak mengambil keuntungan, itu harus every time, harus every day. Karena kalau dia ada latihan itu namanya udah penuh kepalsuan, nggak menjadi diri dia sebenarnya. Jadi beda sekali dengan ajang pencarian bakat, bahwa mereka udah latihan, udah siap, udah hafalin. Saya baru dengar kalau Master Chef itu ternyata sebelum mereka tampil di gala itu, mereka ngafalin resep. Saya pikir, gila jauh banget lu yang masak. Wah keren, terupanya udah banyak yang dihafalin. Tapi kontes Ribka ini bukan sesuatu yang dihafalin atau dilatih. Nah, yang terakhir apa yang saya mau sampaikan, dan kenapa saya beri judul tentang yang dicari. Saya hanya ingin memberikan sebuah pertanyaan kepada kita semua. Apakah Anda juga orang yang dicari? Dalam pekerjaan, apakah ada perusahaan-perusahaan yang mencari Anda? Di dalam keluarga, apakah orang tua Anda mencari Anda? Kalau mereka lagi susah, kalau mereka lagi sesuatu, mereka membutuhkan bicara dengan Anda. Apakah teman-teman kita, sahabat-sahabat Anda sering mencari Anda? Apakah juga kalau satu hari memang Anda mau bangun sebuah hubungan dan mencari pasangan hidup, apakah ada banyak pria atau wanita yang baik, yang berkualitas mencari Anda? Itu yang saya mau tanyakan. Dan mudah-mudahan Anda adalah orang yang dicari. Walaupun masih muda, teman Anda menghargai Anda. Mungkin ada perusahaan yang menghargai Anda. Ada orang-orang pintar yang menghargai Anda. Ada teman, ada orang tua, ada keluarga. Tuhan sudah pasti. Tuhan sih Anda baik atau tidak baik, Tuhan pasti mencari Anda. Karena Tuhan mengasihi Anda. Tapi bagaimana di luar Tuhan? Apakah Anda orang yang dicari? Atau Anda adalah orang yang membawa masalah? Hanya menimbulkan masalah? Itulah sebuah pertanyaan. Dan pertanyaan yang terakhir, yang kedua adalah, kalau memang Anda orang yang dicari, satu hari ada yang mencari Anda, suka dengan Anda. Tapi siapa yang mencari? Kalau konteks Ishak dan Ribka, yang mencari adalah 3 orang yang luar biasa. Ada Abraham, melibatkan Ishak, dan melibatkan Eliezer. 3 orang keren, mencari seorang wanita. Kalau Anda dicari, siapa yang mencari Anda? Apakah ada cowok yang lewat di mall, ngelirik Anda? Yang langsung nyari Anda? Kayaknya jangan gitu deh. Cari yang agak lebih oke lah ya. Jangan yang cuma ketemu di pinggir jalan, aku suka juga sama nih cewek, aku suka juga sama nih cowok, keren ya. Tapi mudah-mudahan yang mencari kita adalah orang-orang yang terbaik. Kita belajar untuk excellent, memberikan yang terbaik buat Tuhan, memberikan sesuatu yang luar biasa buat kehidupan kita. Ku beri yang terbaik Tuhan. Kami mau beri yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari bangkit berdiri. Saya berdoa ini menjadi berkat buat setiap kita. Ku beri yang terbaik.